muslimun. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, pengurus masjid, jamaah masjid Al-Firdaus, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai yang turut serta hadir di masjid tercinta ini yang saya cintai karena Allah. Semoga kita semua dicintainya insya Allah. Alhamdulillah malam ini kita masih hidup. Semoga besok pagi belum mati. Semua kita tentu masih ingin hidup karena ada yang hobi ngerumpi ketimbang mengaji. Ada yang suka tidur daripada bertafakkur. Ada lagi yang senang berhutang tapi tak senang membayarnya. Mudah-mudahan kita yang hadir bukanlah orang yang seperti itu. Ya Rasulullah, ada orang mati berperang di jalan Allah. Apakah dia masuk surga? Iya, dia masuk surga asalkan tidak ada hutang. Maka yang berhutang segeralah lunasi, angsuri, cicili. Dan yang berjanji segeralah tepati. Kalau berjanji 2 periode saja. Jangan minta 3 periode. Sportif dengan janji. Awak laki-laki bukan padusi, bukan pula banci. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari perbanyak, tingkatkan lagi, tambah lagi, dan lagi. Sebanyak apa aku harus bersolawat Pak Ustaz? Sebanyak cintamu padanya. Kalau orang bisa 300, kenapa kita tidak bisa 500? Kalau orang bisa 700, kenapa kita tidak bisa 1000? Kalau orang bisa 1000, kenapa kita tidak bisa 3000? Karena malas. Bapak Ibu, saya awali dengan kata maaf. Maaf, tidak ada niat untuk menyinggung. Kita langsung karena waktu kita terbatas. Rasulullah mengajarkan kita banyak berdoa, banyak berzikir. Kama-kama, dima-dima, ada doanya, ada zikirnya. Itu tandanya kita makhluk yang butuh Allah. Kita makhluk yang lemah. Kita tidak punya kuasa, namun Allah Maha Kuasa. Keluar rumah ada doanya. Naik kendaraan ada doanya. Jalan mendaki ada doanya, jalan menurun ada doanya. Lihat langit siang hari ada doanya, lihat langit malam hari ada doanya. Lihat bulan, lihat bintang ada doanya. Masuk WC ada doanya, ada aturannya. Kaki kiri kalau masuk WC, keluarnya kaki kanan. Sebelum keluar periksa dulu. Apalagi awak dah tua-tua nih. Udah tua tuh dosa kurang-kurangi. Jangan buat orang kesal. Nanti susah matinya. Ustadz jangan berteka-teki gitu dong. Saya masuk tadi barang kuning itu masih ada. WC laki-laki yang kan 4 tuh C2 3 sampai yang pojok situ. Tanggung jawab dong. Dengan barang awak. Jangan bikin emosi orang sesudah itu. Buik karajo kawan nama itu. Siram tuh banyak-banyak, minimal 10 kali. Masih ada juga siram lagi. Siram keliling, terutama di belakang punggung. Yang bersihkan WC juga yang di belakang punggung tuh dibersihkan, berserak tuh. Perhatikanlah, mau di hotel gitu juga, mau di airport gitu juga. Keluar WC kaki kiri,
Masuk masjid kaki kanan, keluar masjid kaki kiri. Ada doanya. Memakai pakaian ada doanya, membuka pakaian pun ada doanya. Bercermin ada doanya. Hubungan suami istri pun ada doanya. Yang berdoa saja melakukan hubungan suami istri, anaknya masih menyetan. Apalagi yang tidak sama sekali. Awak ndak apa doanya do Pak Ustaz? Bismillah. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fahuwa abtar fahuwa aqta. Pakaro nan elok-elok jangan lupa baca bismillah. Tetap saja ada doanya, tetap saja ada zikirnya. Nah, di antara doa-doa yang diajarkan Rasulullah, ada satu doa yang diharapkan kepada kita agar dibaca sebelum salam waktu sholat. Setelah ucapan innaka hamidum majid, baca doa ini. Ada 5. Nih, cuma 1 belum dibuka. Ada 5. Permintaan dalam doa tersebut. Kenapa seperti itu gaya tangannya Pak Ustadz? Karena yang 4 banyak yang hafal, banyak yang ngamalkan. Karena yang 4 banyak yang hafal, malas ngamalkan. Karena yang 4 ada yang hafal, habis itu lupa-lupa ingat. Kadang dibaca, kadang enggak. Yang sudah hafal yang 4 ini lanjut mengamalkannya. Nanti kita tambah dengan yang 1. Doa perlindungan dari 5 perkara, 5 hal. Yang 4 ini sumber periwayatannya dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, tambahan yang 1 ini sumber periwayatannya dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Dua-duanya diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Mana yang 4? Mana yang 5? Yang jelas sebelum salam, setelah ucapan innaka hamidum majid, baca ini. Ini yang viral nih. Saya yakin 99% pada hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati atau wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Baru salam ke kanan. Diulangi bagi yang hafalannya lupa-lupa inge lupa, kadang inge kadang lupa. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah,
aku berlindung padamu. Aku mohon perlindunganmu. Engkau maha kuasa, aku tak kuasa. Please ya Allah, lindungi aku. Satu, dari azab jahanam. Bapak Ibu, coba merenung ligat, merenung copek. Kalau Rasul ngajari kita doa berlindung dari neraka, pasti nama neraka yang disebut itu jahanam. Tengoklah, ceklah. Ada enggak bunyi doanya begini? Allahumma inni a'udzubika min adzabi saqar, min adzabi laza, min adzabi hutamah, min adzabi sa'ir, min adzabi jahim. Tidak ada kan? Ada. Yang ada min adzabi jahannam. Ono apa niki Pak Ustaz? Aya naon ya? Adong aha sabonarna. Jika kita diponis, nek simak nek, nanti mati nenek malam ini kacau kita. Kalau kita diponis, kita diputus sebagai penghuni jahanam, maka kita enggak bakalan keluar selamanya. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya. Kalau gitu Pak Ustadz, masuk neraka yang lain bakal keluar dong? Saya jawab iya. Tapi ada pertanyaan, bilo keluarnya kapan? Allah menjawab, wa inna yauman 'inda rabbika ka alfi sanatim mimma ta'uddun. Sungguh sehari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun hitunganmu. Jadi kalau sehari masuk nerakanya sama dengan 1000 tahun. 5 kali sholat dalam sehari itu, dalam 24 jam tuh tinggal 2. 400 tahun dicuci di neraka. Itu baru dosa ninggalkan sholat yang sehari ini, tapi yang tinggal 2 waktu pesta. Ada nih pelakunya di sini nih, sampai ndak sholat gara-gara pesta. Zuhur sama asar, kadang 3 belas tuh maghrib, kadang 4 belas isya. Maghrib katanya baru selesai isya, badan capek-capek. Kadang 5 tuh subuh besoknya lewat pula tuh. Karena malam pertama tuh alasannya. 1000 tahun dikau dicuci untuk yang 1 hari itu. Emang nggak ada hari-hari yang lain tinggal sholat waktu masih preman dulu? Ayo. Nah, siapa yang akan menjadi penghuninya? Di antaranya yang dulu muslim, dulu muslimah, lalu murtad. Saya keluar dulu dari tayangan sebentar. Bapak Ibu, nanti sampai di rumah biar jaga Bapak. Coba buka Google.
Tulis di situ Pendeta Akmal Sani. Pendeta Akmal Sani. Nah, Pendeta Akmal Sani. Ustaz itu kawan aku dan dia tokoh di balik adanya Injil berbahasa Minang. Orang yang gue tengok aja nanti. Ada Pak? Nah, ada nih. Injil besarnya inilah kisah orang-orang Minang yang murtad. Akmal Sani, asal Kota Baru Makassar, Kabupaten Timur Pulau. Dia merupakan tokoh di balik Injil berbahasa Minang. Dari Sumbar datang ke Pekanbaru. Saya lupa jumlah mereka berapa orang. Belajar materi pesantren kilat IKMI dan bagaimana menghadapi remaja, metodenya. Saya waktu itu baru kuliah. Saya hanya pengarah, bukan jadi guru dari mereka-mereka yang datang dari Padang. Nah, di satu grup itu yang akhirnya menjadi penduduk Pekanbaru adalah Ustadz Syafriadis. Dia sofa udah pensiun. Nah, udah Ustadz Syafriadis tuh, nah itu kawan dekatnya beliau. Nah, ini di sini tempatnya. Siapa lagi yang bakal berada di sini? Khalidina fiha abada. Kalau tidak segera bertobat sebelum mati, Cakades, Cawali Nagari, Caleg, Cawako, Cagup, Capres, karena ingin menang lalu datang ke dukun sini tuh. Siapa lagi Pak Ustadz? Termasuklah bapak ibu yang di rumahnya, di atas pintu rumahnya, pintu masuk ada sepatu kudo. Sepatu kudo ladam mana mau itu? Sepatu kudo itu untuk kudo, tidak untuk pintu doh. Mengapa dipasang di pintu itu untuk nyepak setan? Setan sekarang tuh sekolahnya udah tinggi-tinggi, udah ada yang jadi guru besar, setannya profesor. Kabarnya ada pula yang jadi menteri di negeri lain. Jangan salah terima pula nanti di negeri lain. Baru masang sepatu kudo tuh ya setan senyum. Kece apa bonga ambo kok kata. Apa pasang sikom boleh lakang kata. Pak pasang lakang boleh sampiang. Pak pasang sampiang boleh lubang kunci kata. Emang lu dari tanah? Nah tuh. Akhirnya muncul sombong setan tuh. Emang lu dari tanah?
gua nih dari api. Nah, tuh. Ana khairum min. Gua lebih baik dari dia ya Allah. Nah, muncul setannya. Nah, kita lanjut, kita percepat aja, nanti tidak sampai pula kemari. Yang kedua, ya Allah lindungi aku dari azab kubur. Rasulullah mengajarkan kalau ingin terbebas dari azab kubur, sebelum tidur bacalah surat Al-Muluk. Surat yang ke-67 atau disebut juga surat Tabarok. Tapi dosa kurang-kurangi. Dosa minimalisir. Tapi ada riwayat lain menambahkan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yanamu hatta yaqra surat At-Tabarak wa alif lam mim tanzil. Rasulullah belum kan tidur sebelum beliau membaca dua surat ini, Tabarak, Al-Muluk, dan Alif Lam Mim Tanzil, As-Sajdah. Kalau khawatir Bapak Ibu entar ngantuk, kalau bacanya jam 11, setengah 12, habis Isya baca. Kalau khawatir ngantuk nanti baca kayak nah, bacanya habis Isya. Pulang sampai di rumah baca dulu. Nah, termasuk di sini Bapak Ibu yang banyak sholawatnya. Yang banyak bersolawat diampuni dosanya. Malaikat langsung yang memintakan ampunan. Yang banyak sholawat dimudahkan urusannya. Yang banyak sholawat dimudahkan matinya. Yang banyak sholawat diselamatkan dari siksa kubur. Yang banyak sholawat diberi izin minum di telaga Al-Kautsar. Inna a'toinakal kautsar. Siapa yang minum di telagaku seteguk saja, kata Rasul, setelah itu dia tidak akan kehausan selamanya. Yang ketiga, ya Allah lindungi aku dari fitnah kehidupan dan kematian. Di antara bentuk fitnah kehidupan dan kematian itu adalah bagi laki-laki adalah istri dan anaknya. Bagi perempuan suami dan anaknya. Itu fitnah. Maka kepada ibu-ibu, kalau ibu-ibu pergi keluar jalan, entah ke mall, entah ke Kulim sana, entah ke Palas sana, entah ke Panam, lalu pulang, tidak terkejar sampai ke Al-Firdaus, sementara waktu sholat masuk, sholatlah di masjid atau di musola terdekat di perjalanan itu. Tapi jangan lupa, ibu-ibu kenalan selepas sholat tuh dengan ibu di sebelah. Jangan lupa kenalan, nambah saudara. Nah, nambah saudara. Ah, saudara udah banyak Pak Ustadz. Ya ditambah lagi lah. Bersaudara dengan orang-orang soleh itu kita berharap syafaatnya nanti. Siapa tahu ibu kenalan dengan dia orang sekampung. Di mana kampuang? Pikumbuah. Wak pikumbuah lo mah. Pak tuh.
Pekumbu di Piladang, awak Piladang mama, anak sia. Ternyata keluarga Pak tuh. Siapa tahu teman lama, udah 30 tahun nggak ketemu atau 40 tahun nggak jumpa di masjid tuh. Kalau nggak salah kau Emi kan? Iyo, kau Fitri kan? Iyo, Emi, Fitri. Jumpa teman lama, teman dekat. 40 tahun nggak jumpa, dan nenek-nenek baru ketemu. Fitri, Emi. Nampak manfaatnya? Bukan langsung pulang, berdiri angkat kaki langsung terbang ke Harapan Raya. Kenalan, suami kerja di mana? Oh, suami kerja di sana, Kak. Oh iya, sama dong, suami kakak juga kerja di sana. Di bagian apa? Di bagian itu, Kak. Oh iya, sama dong, suami kakak juga di bagian itu. Namanya siapa? Ternyata nama suami kita sama, Mbak tuh. Paham? Ternyata suaminya satu, orangnya dua. Jangan main jambak-jambak rambut, tarik-tarik jilbab. Jangan berantem di masjid tuh, peluk dia. Ternyata kita saudara dekat ya, Dek. Iya, Kak. Itu gunanya. Nah, tahu kan? Nah, jangan lupa ibu foto berdua untuk barang bukti nanti di rumah. Nah, sampai di rumah ibu biasa aja, nggak usah gerasak gerusuk, biarkan dia pulang, sambut pulangnya lebih baik dari biasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam papa, cium, bukakan sepatunya, kaos kakinya, kasih air putih hangat, bikinkan kopi, alat tanangnya baru tanya elok. Pa, mama boleh bertanya? Boleh dong ma, pasti lembut dia. Kabar-kabarnya papa ada istri lagi ya? Jangan sembarang ngomong dong ma, dosa loh, fitnah-fitnah orang. Pa, justru bohong dosa pa. Pembohong itu munafik. Innal munafiqina fid darkil asfal minan nar. Papa di sini nanti khalidina fiha abada. Maksud mama apaan sih? Mainkan barang bukti itu. Papa kenal perempuan ini. Tengok mukanya. Kalau itu dia lah tuh, nggak usah, kan nggak usah. Kenal papa? Bukankah dia istri papa? Salah mama apa? Kenapa nggak terus terang? Itu fitnah tuh, fitnah bagi perempuan tuh suami dan anak. Fitnah kehidupan, mati pun besok gitu juga. Bagi laki-laki kebalikannya, istri dan anak. Betul kan dia istri papa? Apa kekurangan mama? Oh karena mama gapuak begini. Yang bikin mama gapuak kan papa juga. Nggak boleh kemana-mana. Mama mau lari pagi nggak boleh. Mau ikut senam nggak boleh. Ikut fitness nggak boleh. Kata papa dosa. Oh mama jelek begini kan papa juga. Papa banyak duit tapi nggak mau ngantar ke salon. Buat bapak-bapak yang banyak duit, itu besok kan Sabtu, antar istri itu ke salon. Besok Sabtu kan? Jam berapa buka salon? Jam 10 Pak Ustadz, jam 10 antar jemput 4:30. Terserah tukang salon tuh nak digerindanya bini tuh. Nak dikatamnya. Pedicure, nak dipaeknya. Pokoknya 4:30 jemput bini kita glowings, benings.
Nah besoknya antar ke dokter gigi biar dirawat giginya tuh. Udah bekarang-karang, nggak dirawat. Benarnya gigi nenek masih lama tahannya nek, cuma nggak dirawat. Kak copot. Dah. Nah tuh fitnah tuh. Ini pengalaman pribadi loh Bapak Ibu. Makanya saya sampaikan supaya nggak kejadian. Saya guru tetap di hotel itu. Tak kenapa hari itu bapak itu ngantar saya keluar. Bapak itu jauh muda dari saya. Lalu saya tanya, di mana kampung Pak? Di situ, enggak saya bilang ya, soalnya ada keluarga sini nih. Konal atu itu saya bilang. Ayah Ambo kata bapak tuh. Datu Ambo kata saya. Apa anak nenek keberapa? Ambo anak omak ketiga, nampak? Tiga rupanya bini datuk. Awak dah tahu. Berarti bapak Ambo. Saya pegang tangannya, saya cium. Dia gelik sendiri karena saya tua dari dia. Pak, coba enggak nanya-nanya? Hah? Manggil-manggil adik aja awak, rupanya bapak awak rasinya lebih tinggi dari awak. Umur memang awak menang. Tapi bapak dia awak. Nah, itu fitnah. Udah mati kita nih masih jadi fitnah. Ngumpul harta banyak-banyak, mati awak, anak-anak pula jadi fitnah. Bukan dimanfaatkannya harta yang ditinggal, yang di susah payah ngumpulkannya dulu. Bukan digunakannya buat awak di dalam kubur tuh. Malah mereka berebut harta. Nah, baik Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah. Kita lanjut. Aku berlindung padamu ya Allah dari buruknya, jahatnya fitnah Dajjal. Dajjalnya belum muncul, fitnahnya udah menjadi-jadi. Nah, inilah kejadiannya. Nah, nampak kan? Kita ramai, mayoritas. Tapi kita diatur orang. Tapi kita dipimpin orang. Tapi kita ditentukan orang. Lucu enggak tuh? Awak mayoritas, tapi seperti kerbau dicucuk hidung. Karena kita enggak satu. Karena kita nggak kompak. Kalau ingin masih seperti ini aja, lanjut aja lah. Lidi kalau dia nyatu jadi sapu lidi, payah matahkannya, banyak gunanya, bisa nyapu sarok, nyapu sampah. Tapi kalau lidi itu terpisah, satu lidi, mau jadi apa? Mudah dipatahkan. Nyapu sarok apa yang bisa disapu? Awak ndak kompak. 2024 adalah tahun kompaknya kita. Kalau ndak, terima aja lah nasib nih begini terus. Yang cerdas, mainkan cerdasnya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini tambahannya, ini intinya nih. Ini udah hafal kan? Yang udah hafal lanjut dibaca, diamalkan. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru salam. Tambahan nih. Nah, ini sumber periwayatannya Bunda Aisyah. Tapi pakai pangkal lagi. Tambahkan jadi 5. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam. Ma'sam, bukan ma' tapi ma'. Hamzah, ma'sam wal maghram. Ma'sam wal maghram. Ma'sam wal maghram. Ya Allah, lindungi aku dari sumber dosa dan sumber hutang. Minal ma'sam wal maghram.
dari sumber dosa, dari sumber hutang. Lindungi aku ya Allah. Kita dengar pertanyaan seseorang kepada Rasulullah mengenai yang kelima ini. Ya Rasulullah, ya, ma akthar ma tasta'idhu minal maghrib? Apa hal yang menyebabkan dikau suka sekali, sering betul berdoa, berlindung diri dari hutang? Apa sebab ya Rasul? Dengarkan jawaban Rasulmu, Rasulku, Rasul kita. Innar rajula idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Sungguh, berarti benar-benar, berarti betul-betul. Sungguh, orang kalau suka berhutang, bukan gak boleh berhutang, tapi ini udah seneng banget ame hutang. Bukan gak boleh berhutang, kalau gak ada lagi cara kecuali berhutang, maka berhutanglah. Namun pastikan di hatimu ada niat yang kuat, semangat yang gigih untuk segera mengembalikan, segera melunasi, mencicil, mengangsur. Jangan kecewakan saudaramu. Itu kan bukan hobi. Maka siapa yang hobi berhutang, senang banget berhutang, kata Rasul, sungguh dia akan menjadi seorang panduto. Betul tak? Nah, itu korban semua yang bilang betul. Dan kalau dia berjanji pasti ingkar. Nah, itu dia. Orang kalau udah hobi berhutang jadi pembohong dia. Suka ingkar janji dia. Betul kan? Nggak punya pengalaman. Nah, punya kan pengalaman, belum balik kan duitnya sampai sekarang. Nggak usah kan Bapak Ibu, kami pribadi pun ada. Janjinya 2 hari. Dan itu 3 tahun yang lalu. Udah 3 tahun berlalu sampai hari ini belum dibayarnya. Berapa banyak Pak Ustadz? 800.000. Alah dikit cuma Pak Ustadz. Itu satu baru. Yang kedua 120 juta. Nah, sikit juga bilang. Dia bilang sikit. Bisa beli Karimun tuh. Kalau beli Nmax dapat berapa ya? Nmax yang paling gede itu dapat 4 kan? 3, maaf. 43. Yang paling gede. Itu 2, baru ada 1 lagi. Maka jangan berutang, nanti jadi pembohong, munafik tuh, ingkar janji munafik. Di sini tempatnya, dan nggak bakal keluar selamanya. Kalau Allah putuskan antum, antunna, kita di sini, nggak bakalan keluar. Selagi masih hidup, masih gampang urusan utang. Temui cepat. Dicicilnya pun 20.000 sebulan saya terima, tapi tidak ada niat itu. Nah, gimana maafkannya? Kita ingatkan, janji ke janji aja. Coba 1.000 pun sehari, tidak ada masalah. Kirimlah, transfer 1.000 sehari, tapi dia kan kena berapa? Tetap kena 3.500. 1.000 masuk ke rekening awak. 1.000 Pak, saya bayar. Berarti ada niat baik. Kalau nanti urusan hutang ini sampai di akhirat, aja narok lah. Nggak bisa. Aku maafkan, nggak ada lagi cerita itu. Ceritanya masih di sini. Maka berdoalah, berlindung dari 5 perkara ini. Setelah ucapan innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam
wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.